Begitu tamu nanti masuk, kita kasih sentuhan musik begini. Butuh enggak sebulan 2 kali ki mungkin ada meeting dewi ngobrol. Jenengan wis tau takon aku ngono pasti kayak. Oh perlu Perlu kan. Iya. Perlu. Masa belas apa? Aku lingaling kok. Meh ngobrol karo Arya ya paling-paling wis terus tak sit gitu. Karo payek wis resik ya wis tak saponi ya. Saya tak ngubah pickup. Lah maksudnya cara gambar iki ana inovasi ya Bang ya. Ana apa ngono ya. Pak, ayo Pak, Yes. saya Pak, absen dulu bis yang paling belakang sampai ke depan. Tak kon perlu briefing kru apa masukan apa. Benar, rest syuting kene. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat datang kembali di vlog Bus Pesona. Kali ini untuk pertama kalinya, all unit itu standby di garasi. Padahal ini hari Kamis. Biasanya pernah terbanyak ngumpul itu Jumat biasanya. Senin lah sekali-sekali. Tapi ini Kamis kok tumben kumpul semua di garasi. Untuk itu kita update. Dan makin ada banyak tuh yang komen, tanya, ada berapa tahun sekarang gitu. Ada berapa tahun sekarang? Daripada dari panas dulu, penek sekolah adem dulu. Oke. Yang pertama di sini ada nomor lambung paling banyak, ini 011, rilis di bulan 12 2024. Sepertinya belum ada. Oh, ada. Ngapa man? Dadan. Nah, sebenarnya ini nih dari lahir udah belang, nggak tahu. Kayaknya iki sing rodok keijuan. Kelihatan nggak teman-teman? Ini dari lahir nih udah belang. Daripada saya ngeklaim garansi sebagainya, males, jalan aja terus. Interiornya kalau ini kalian udah sering lihat, ini yang spek Gias. Ya, kayak aku bau salon pas ya. Gak, iki wingi pagi tuh saat penjemputan di TK, aku udah naik itu bau ini. Soalnya ini parfumnya nek mboten kena AC anu bauke kayak minyak-minyak gitu, Pak. Oh iki. Nggih. Nek ra kena AC malah ngene ya, mungkin bau ini. Tapi nek kena AC balik jadi enak. Ya iki debu-debu di lape ya. Iki lho. Apa iki memang urung diubah? Dereng lha wingi tonton kenake to, Pak. Oh iya, Ding. Ada jalan semua. Dadaan itu ada yang jam 3 pagi itu orderan baru masuk. Yang seharusnya keneknya ini karena semua udah pada pulang malam, jam 3 pagi setengah 4 lah dapat orderan dadaan. Akhirnya yang harusnya ini ada kerneknya, karena yang dadaan adalah bis besar, tinggal satu itu doang, berangkat pakai kernek. Ini yang tanpa kernek, tapi konvoy 2 unit kok, dengan tujuan yang sama dan cuma ke satu tujuan, ke Lawang Sewu dari sekolahannya anak saya. Maka 2 bis, 2 driver, satu co-driver. Ya paling sering kontrol tuh ini ya teman-teman, kayak aroma, kebersihan gitu-gitu doang. Kalau unit sih misalnya lecet pun aman. Nah ini saudara kembar siamnya 011. Beberapa bulan sebelum itu, di bulan 7, waktu itu sempat kita punya 2 medium, tapi yang satu SR2 nya laku. Saya kedabikan untuk pengadaan SR3 berikutnya. Jadi produksi kan 3 bulan ya. Ini langsung jadi. Untuk unit ini interiornya udah gelap karena nggak spek Gias kemarin kan permintaannya pakai warna beige tapi yang baru. Ini interiornya udah gelap. Jadi ini yang speknya kita clear. Jok juga jok semuanya. Jok yang warna hitam tuh kita tinggal 01, 02, 04, 05 ya. 4 unit yang generasi awal. Setelahnya kita pakai yang macam banget lah kalau pakai ini tuh, karena yang bahannya yang ini loh, yang doff, nggak mengkilat. Jadi
kena apa, kena keringat segala macamnya itu masih aman. Jadi ini kembar medium 2, rencana nambah 1, tapi kemarin Hino confirm sasis GB habis karena diborong oleh salah satu instansi pemerintah, semuanya stoknya semua dihabisin, jadi kita nggak dapet. Lah sedang tak pertimbangkan pakai sasis apa gitu yang nyamannya sama, karena hanya ada 2, tapi nggak usah diomongin lah gitu. Coba teman-teman komen, kita butuh 1 medium lagi, mau pakai yang apa, yang tipe sasis apa enaknya. Semoga konten ini tidak membosankan untuk kalian, tapi karena kita harus berhitung mumpung ini di rumah semua kan ya. Ya ini sudah 2. Ini yang ketiga, kita ada yang tanpa spion. Tanpa spion ini ya patah handlenya. Tanpa spion ini tadi pagi saya dapat laporan dari pengemudinya bahwa USB-nya itu, USB chargernya masih menggunakan USB Type A semua. Sementara untuk saat ini, karena zaman sudah modern 2025 gitu loh, orang-orang sudah menggunakan USB Type C ke Type C. Yuk kita lihat. Aduh ya, ini Type A semua nih. Kita harus mengganti sebanyak ini ke yang Type C. Ini kan tambahan sendiri, saat itu Laksana belum punya yang seperti ini kan, berburan sendiri nih. Kalau yang lover seperti ini belum ada. Terus akhirnya dikasih colokan model ini. Kemudian karena colokan model seperti ini saya rasa tidak aman karena buat ngecas powerbank segala macam, akhirnya yang atas ini saya rekomendasikan untuk tidak dipakai. Tidak usah diumumkan kalau itu ada. Sehingga posisi kita pasang ini harganya lumayan. Soalnya pengali tiap bis itu habis berapa juta gitu. Ya wis, kita nanti tetap pengadaan, ngejar modernisasi, kita nyari yang USB Type C. Itu udah suka seperti ini. Oke, 3. Yang keempat, unit 04. Ini 2 ini sebenarnya sepantaran ini. Ini SR3 pertama yang kita punya. Ini SR3 kedua yang kita punya. Bedanya yang satu pakai suspensi udara, yang satu per, yang satu pakai spion, yang satu mirrorless. Ini apa yang beda nih? Kita cek aromanya ini karena sudah lebih canggih dikunci ya. Ya wis dikunci. Teliti berarti ki sing nyekel. Selain krunya dilarang masuk. Ya wis, ndak bisa teman-teman. Ini masih ganteng nih. Ini paling ganteng menurutku iki. Padahal semuanya sama. Ini kok iso ambles. Unit kelima ada 02, satu-satunya Mercy di keluarga kita. Tidak ada pikiran untuk menjual unit ini sebenarnya. Karena SR2 kalau disandingkan dengan SR3 juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya bahasa desain sama, samping ya sama. Yang beda cuma lampu ini yang gampang banget burem. Nih ini aja sudah kita garap. Pernah sekali ini kita polas lalu di-clear ulang. Tapi yo memang smoke gitu loh, semu-semu sendu gitu kan. Seperti ini. Nah, kenapa ini tidak tak jual? Karena ini bener-bener ibarat kata tuh pejuang. Artinya dia buat kondangan yang masuk karena bagasi space frame ini, dan harganya juga menurutku sudah murah lah, sudah turun karena ini kan SR2. Bagasinya space frame, muat banyak, untuk kondangan bisa, untuk umroh haji bisa, untuk wisata apalagi. Suspensinya juga enak, nyaman kan, Mercy. Dilema juga sebenarnya jual apa tidak gitu ya. Belum, karena untuk saat ini stok Mercy ya kosong. Kemudian kalau Mercy yang sekarang ya nggak kayak Mercy yang dulu. Ini kan masih made in Jerman ini. Made in Jerman. Kita lihat dalamnya seperti apa. Satu-satunya bis kita yang karpetnya menggunakan karpet standar. Tarabus motif standar. Kalau yang lain kan pasti yang spek inilah, spek itulah gitu kan. Karena ini kita beli musim corona, sudah tinggal repaint ya.
tinggal repaint atau apa gitu. Speknya sudah terlanjur seperti ini. Ada beberapa yang bisa kita cover, salah satunya adalah instrumen multimedia, itu bisa kita minta request, tapi kalau karpet sudah dipasang. Jadi ya wis terima ini apa adanya. Karena ini kita beli kan nggak dibeli, nggak diambil gitu loh, orang bikin nggak diambil. Ada 2 waktu itu yang orang beli nggak diambil, ini sama 06 yang sudah laku ke Sumatera, ke Marlin apa gitu. Sudah di repaint warna oranye bagus. Masuk sampai sini nggak usah lepas sandal nggak apa-apa. Aku mendeteksi, wah. Memang ya kalau untuk mendapatkan aroma yang enak tuh harus dalam keadaan mesin nyala, AC nyala, karena begitu AC kita ada filternya. Kalau nyala seperti ini, kadang karpet setelah dipel itu kan masih dalam lembab-lembabnya, terus kena panas, otomatis percampuran antara bau pengap gitu loh. Ini enggak apek di sini, pengap. Paling nanti begitu AC nyala dingin, ke cover sama parfum. Banyak yang tanya parfumnya apa? Tidak saya jawab, itu rahasia perusahaan, rahasia dapur. Satu-satunya yang masih saya lindungi adalah parfum itu. Kalau yang lain sebut saja speaker. Racikan speaker kita itu kayak semua sudah, bukan semua ya, banyak yang mengcopy, ya tidak apa-apa. Racikan speakernya kita. Makanya sekarang kan banyak bis yang pakai JBL lah, pakai Domination lah gitu-gitu. Ya monggo los, bebas. Nah ini kita bingung nih, mau lanjut JBL karena sudah banyak yang pakai, atau balik ke vokal. Vokal itu enak juga, vokal. Walaupun stoknya luar biasa susah, kita harus dapetinnya di distributor langsung atau importir langsung. Kalau ke Tokopedia harganya sudah nggak keruan, sudah naik mahal-mahal. Pioneer nih kalau nggak salah. Ini kita audionya kita beresi di garasi karena keluar masih pakai audio standar Laksana. Waktu itu saya pengen ini audionya sama dengan saudara-saudaranya, kita upgrade ke Pioneer. Kita nyoba yang pasaran dulu lah, Pioneer kan pasaran kan. Ini unit berapa berarti Fur? 5 ya. Unit ke-6 ada di sebelah kiri sini. Single glass kedua kita 08. Ini rilis bulan, kok hitungannya 12 ya? Enggak, ini sebelum 12. Ini dulu apa sana dulu sih? Ya pokoknya itulah. Ini karpetnya Tarabus yang sekarang lagi laris, Walden Silver Grey kalau saya tidak salah. Oh ini enggak bordes ternyata cuy. Lah kadang tuh yang bikin aroma-aroma enggak karuan tuh kanebo basah taruh sini gitu. Ya biar enggak hilang sih sebenarnya. Tapi ini untung ke cover, 1 unit masih baru, 2 parfumnya standby. Boleh, parfumnya loro ya, tebak-tebakan kiri kanan. Maniak parfum iki sing nyekel iki. Aku pernah usulkan waktu itu, belakang tuh nggak usah dikasih karena beberapa kali dikasih belakang itu hilang. Iki maniak parfum iki. Coba ada berapa parfum? Jiro lupat mo 6 par ambune tabrak-tabrakan. Mudeng ora iki. Wes wong wis dikei parfum standar kita ada Stella. Ada apa itu satu di atas, ada yang kayak aroma mobil, ada Glade. Ini kayak di sekadani tuh, kadang kebijakan itu harus lurus. Semuanya mengikuti tim segala macam. Tapi ini mereka beli dengan uangnya sendiri gitu loh. Kayak tempel-tempelan itu kan udah tak larang sebenarnya. Karena kalau dijual kamu harus siap kehilangan itu. Karena begitu orang melihat kok seneng. Yang transaksinya adalah yang dilihat itu di kami kan. Ya mereka siap kehilangan itu. Tapi ini kan akhirnya komunikasi parfum yang ingin kita sampaikan nggak nyampe. Karena parfum yang kita hadirkan ketabrak sama Stella, ketabrak sama Glade. Stella 1, Glade 2, bayangin. Di depan itu ada aroma ini yang mobil, yang parfum dashboard itu loh, lihat. Ini kan. Nah, ini nggak usah direview ya, masih baru, jadi unit masih baru, gimana sih gitu aja wis. Lanjut, ini non space frame belakang, ini andalan kalian nih di rumah. Sebenarnya toh saya tuh ngomong gini, kalau di rumah tak jual itu sebenarnya gimmick teman-teman, gimmick supaya ketok laris. Sebenarnya sama-sama aja. Data saya dia bukan termasuk penjualan paling tinggi nomor 1, enggak. Malah per Januari kemarin kalau dilihat dari penghasilan ya,
Bentar. Kita buka-bukaan nih. Selamat pagi Pak Bayu. Kirangan kalau. Ya sudah, datanya di spreadsheet tak cari belum ketemu. Kita pakai data yang Desember ya, Januarinya belum. Ada kok. Di Desember itu dia punya penghasilan nomor 6. Kemudian kalau berdasarkan jumlah hari kerja, ini Januari ketemu datanya nih. Januari dia juga bukan yang terbanyak, dia nomor 3, 1 yang lain, 2 yang lain dia gitu. Jadi dari hari kerja bukan yang terbanyak, jumlah penghasilan juga bukan yang terbanyak. Itu kalau kalian tanya fakta mengenai hasil riset kami, itu kan kita termasuknya riset. Kalau untuk spesifikasi yo ciamik iki ciamik iki. Nggo naik. Sorry ini ada jaket nih. Desain ini semua benar-benar kita pikirkan. Benar-benar ya semua kita pikirkan, tapi yang ini tuh kayak saya termasuk mengeluarkan urat saraf untuk ayal-ayalan ini baiknya begini, ini baiknya begini. Tapi ini ciamik, layout segala macam ciamik. Sayangnya dispensernya masih pakai punya 02. Jadi belum tak beliin dispenser. Saya minta kerja keras dulu lah. Kalau ditanya dijual enggak? Semua ya di sini kalau mau dijual BPKB-nya ready, itu aja jaminan saya. Semuanya BPKB-nya ready. Jadi mau dibeli kapanpun bisa, tapi jangan dadaan. Saya harus mikir penggantinya. Jadi kalau mau dibayar terus dibawa belum bisa. Tapi kalau semoyo misalnya 2 minggu lagi tak ambil ya mas, gitu malah tidak apa-apa. Karena saya harus datengin yang satu yang kemarin tayang vlognya. Jadi sana tak siapin 3 itu. Kemarin saya ngobrol lagi sama tim finishingnya Laksana. Itu 4 hari repaint, 7 days finishing. Jadi total butuh waktu sekitar 8 lah, 7 sampai 8 plus 4, 12 hari kerja. 12 hari kerja itu kita bisa bawa pulang unit itu. Sehingga disemayani 2 minggu. Gitu teman-teman. Ini unit ke 7. Unit ke 8. Ini SR2. SR2 babat alas garasi kedua. Tapi yo desain ini Tafur. Nah, dashboard yang ini tuh menurutku paling genah loh desainnya. Karena masih punya krom-kroman ini. Setelahnya itu udah nggak keluar krom karena bikin krom ini katanya susah banget. Nah, yang ada jok warna hitam tuh ini sama Mercy kalau nggak salah. Tapi ini yo masih yang bagus, yang kita selalu pakai spek yang kursi lebar, tebal. Karpetnya yo nyes lah, kalau buat wisata ya mewah lah. Bersih insya Allah. Piro KM? KM 288, nyaman kok. XHD. Masih sepan semua nih, nggak ada spelling-spelling. 288 ya buat jalan 400.000 kilo ya setahun 2 tahun lagi. 2022 ini 2022. Mas, yang paling muda tahun berapa? Kadang saya tanya balik, butuhnya yang tahun berapa bu? Gitu aja penak. Karena sekarang orang pada nyepelek ke mobil atau bis usia 5 tahun sudah dianggap tua. Padahal 5 tahun itu belum tentu balik modal loh. Itu yang saya gelisah. Kenapa nggak dipikir yang penting sehat aja gitu loh. Ya toh, yang penting sehat. Tapi yo kadang mobil trouble diesel itu bukan karena usia, tapi lebih kepada masa ngomong bad luck ya ora ya. Kayak dinamo ampere, AC. Kita udah pastikan sehat sebelum berangkat. Pas di jalan overuse piye? Dinamo ampere mesin. Di rumah sehat. Pas di jalan overuse piye? Gitulah. Ini enggak curhat tapi kenyataannya seperti itu. Nah, kemarin di sini ada mahasiswa magang dari Fakultas Teknik Otomotif UNES, Teknik Mesin UNES. Kebetulan pernah ada KKL 5 bis atau berapa FT semua. Ada satu bis yang dinamo ampernya itu kebakar di jalan. Otomatis viral dong, viral di kalangan kita sih. Sampai ada yang DM aku ngasih tunjuk bla bla bla. Kebetulan yang magang di sini adalah salah satu peserta, tapi bukan di bis itu. Tak ajak diskusi. Coba kalau tiba-tiba kebakar, gimana? Sementara di jalan arah Surabaya, di jalan tol, mau nyari bengkel yang tidak ada, harus ke Surabaya. Karena pertama harus ngejar jadwal kunjungan industri, sama spare part-nya itu kita carikan yang ada di Surabaya, standby di Surabaya. Jadi begitu unit sampai Surabaya, langsung gantian spare part. Nah itu kan tricky banget kayak gitu.
Ini XHD 01, ini juga armada umroh ini karena bagasi tinggi. Jadi space ininya tuh banyak. Jadi muat banyak juga nanti. Ke-9 ini sepertinya belum dicuci, nggak usah direview. Ini unit genap setahun lebih sedikit lah ya. Setahun lebih sedikit. Karena ini ulang tahun ketiga, ini ulang tahun keempat. Untuk unit ini alhamdulillah masih aman lancar jaya. Bannya aja masih bawaan Michelin. Tapi ini ban baru deh. Ini ngambil serep iki. Soalnya terus agak tipis kok. Nah itu malah harus ganti kopi ya. Ya gitu, ada 9 di sini. Sementara harusnya kita punya 10 yang beroperasi, 1 baru tak siapkan untuk keluar perkiraan akhir bulan ini. Paling cepat ya, karena mereka nggak bisa janjiin kapan. Harusnya tanggal 20 tapi molor lagi. Yang jelas itu tambahan 1 unit. Yang 10 kita operasikan, sudah jalan yang 10, berarti ini 1 berangkat. Yang mana yang berangkat? 09 berarti sekarang di ngedak-ngedak nih bandara, ayo kita tracking. Iya 09 masih di Kajarta. Engine off. Mana nih? Oh, airport hotel ya, deket-deket parkiran airport nih. Biasanya ini nunggu landing jamaah umroh. Pokoknya kita kalau soal umroh kita utamakan, misalnya landingnya kapan, kita standby 1 hari sebelumnya juga bisa. Jadi jamaah datang itu tidak ada alasan unitnya belum ready, pasti sudah ready di sana. Buktinya ini engine off di parkiran Terminal 3, langsung pesawat landing, unit datang, loading koper, jalan arah Semarang. Karena setahu saya kalau orang sudah nggak pernah keluar negeri atau jarang keluar negeri, terus 10 hari di luar negeri, dalam hal ini umroh, hawanya itu kan pengen segera nyampe rumah. Nah itu saya tidak kompromikan, bahkan BBM loss nggak ada hitung-hitungan, ibaratnya mau speed agak tinggi, muatan agak banyak pun siap. Bahkan ketika armada umroh itu masih kita operasikan yang non suspensi udara, tiap kali keberangkatan umroh itu pasti kita ganti pair karena pairnya patah karena overload. Karena begitu landing ada bagasi, ada air zam-zam. Jadi ya wis, ndak bisa banter ya alon-alon. Berangkat 1 total 10 yang ada di sini, 1 kita siapkan untuk mudik. Total ada 11 teman-teman. 10 yang sudah kita operasikan dan 1 insya Allah akan gabung dalam waktu dekat. Ya inovasi karena belum ada yang jalanin. Ya, namanya boarding music itu ya. Kalau kalian naik Garuda Indonesia itu kan gini. Kayak nggak copyright ya harusnya ya. Boarding music Garuda Indonesia misalnya. Ini Garuda Indonesia pakai ini. Sadar gak kalau di mau naik pesawat ini pelan banget segini nih. Iya, lirih. Sampai nggak kedengar tapi ada. Kalau Tawang, boarding musik Tawang, kereta api. Ini mesti. Kalau orang Semarang pasti relate nih. Dan ini bikin ngangen nih, bikin candu. Kabang Semarang nih. Lah, kita mau apa gitu? Aku pengen ketika tamu sudah siap, kemudian tim saya ada yang bantu loading koper, standby di sini, bantu naik, bantu loading koper. Pengemudinya alih-alih tetap ngopi di warung terdekat, nyiapin boarding ini. Untuk saat ini kan SOP yang kami tanamkan semoga dicek, semoga dilakukan. Terakhir saya cek video, makanya itulah kenapa saya sering lihat YouTube itu pencarian saya adalah bus pesona, memastikan orang-orang yang kadang ngasih saya bocoran info melalui videonya, melalui vlognya, itu kadang saya lihat, oh dia nyetel ke safety inductionnya, lah itu sudah saya pastikan jalan. Memang ada yang tidak, kayak kemarin trip anakku tuh 3 bis, yang 2 play, yang kebetulan dinaiki Dida, tempatku enggak dinyalain, oh ya karena langsung nyanyi-nyanyi gitu. Ya sudah apa-apa. Tapi harapan saya itu penting, di mana alat pemecah kaca, di mana pintu darurat, di mana pintu terdekat kalian, bla bla bla, itu penting. Safety belt cara pakainya gimana, armrest cara gunainnya gimana, fitur-fiturnya apa, itu kan sudah di situ, di play di situ. Kalau nggak di play, saya khawatir ada fasilitas, ada fitur yang tidak sempat teman-teman gunakan. Ini aja, Po.
Lah, mobilnya kok wis 30.000 ya? Lah, begitu tamu nanti masuk, kita kasih sentuhan musik begini, kan milih tempat, enak weh. Duduk, terus siap, paus, doa dulu, baru instrumen keselamatan. Abi. Nah, gimana dengan konsep boarding music itu? Sepertinya belum ada yang pakai. Insya Allah nanti kedepannya boleh kalau mau di copy. Sekarang kan dulu ya ini ke belakang. Ya saya seneng ditiru ya, saya seneng, maksudnya bukan kita gaya alah sombong lu, riak lu, apa mayak atau apapun. Awal-awal kita rilis 01 itu kan kita bikin musik yang dededeng sampai ada yang trending tuh. Sekarang kalau kita lihat perkembangan setiap kali rilisan bis, itu kan musiknya gitu-gitu semua tuh. Ya saya seneng inovasi itu dipakai banyak orang. Seperti biasa, inovasi apapun kita perbolehkan untuk digunakan, tidak masalah. Boarding musik ini harusnya daripada nyala doang nih nunggu tamu pada naik supaya AC-nya dingin, kenapa nggak dikasih musik yang vibes-nya nanti enak. Kayak kita naik KAI dari stasiun Tawang, pasti Gebang Semarang, dari Jawa Barat pasti lagu-lagu yang apa tuh enak. Atau Garuda Indonesia, Lion Air itu punya semua. Harapan saya audionya nanti dibikin sendiri, videonya sih nggak mungkin ya, karena TV ini nggak mungkin dibuka saat lagi boarding, nggak mungkin, karena sependek-pendeknya orang pasti ketatap. Jadi semoga inovasi ini, oh ya komen, perlu nggak kayak gitu. Terima kasih ya teman-teman, closing ya Pur. Sampai jumpa di video vlog pesona selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal turun lagi nih. Aja lah. Jagung wis enak. Tak pateni yo.